Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajir fi musibatina wa khuluf li khairan minhu. Telah meninggal dunia Sayyidil Walid, orang tua kami, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, pada hari Kamis bertepatan jam 1 malam. Dan alhamdulillah mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa anugerah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus meminta doa kepada seluruh jamaah, para muhibbin, para partisipasi, para pecinta Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid agar mendoakan adani Allah ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibba'i al-kiram, kami segenap keluarga besar daripada Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, terima kasih kepada seluruh para jamaah, para pecinta muhibbin Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid atas daripada semuanya bantuan selama daripada perjuangan beliau berdakwah dan perjuangan beliau di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa jazakumullahu ahsanal jazaa. سادتنا علي عبد علم وانا مقدم من سيد محمد الرحمة بن عيسى سيد النبي طبعا مسؤول الاعظم آمين. Malam Jumat sudah nggak ngajar itu. Malam Jumat ini Mbak biasa. Kamis pagi itu. Rekomendasikan rumah sakit Umi. Enggak gitu ditanya. Ada belum datang? Udah ada. Udah ada. Nanti jamaah satu satu. Iya. Langsung antum. Soalnya anak-anaknya pengen nonton dulu. Nonton ya tadi. Cuma jamaah masuk. Amin.
Bisa. Yang 9 terakhir Muhammad. Ya. Muhammad. Ya, bisa masuk sebentar lagi. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah Astaghfirullah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya بسر الفاتحة Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang sore hari ini kita berkumpul di dalam majelis yang dimana menghadiri sholat seorang sosok yang memberikan contoh kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kami dari mantu-mantunya dan juga perwakilan dari segenap keluarga besar Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Sedikit menceritakan perjuangan Sayyidul Walid Habib Umar selama sakit. Kami semua daripada anak mantu membagi tugas di dalam menjaga beliau, karena kami selalu dinasihati oleh orang tua kami bahwa kita semua tim, bahwa tim tidak boleh berlawanan satu sama lain. Tim harus kompak. Abia selalu menasihati kami, jangan pernah kalian berpisah satu sama lain. Kalian semua tim, jangan sampai kalian ada bermusuhan satu sama lain. Dan alhamdulillah selama beliau sakit kami bergantian di malam hari, pagi hari, dan selama perjuangan beliau selalu daripada hal tersebut mengingat daripada kenangan kebaikan-kebaikan tersebut. Sedikit cerita bahwa ini ingin saya sampaikan, Sayyidul Walid mempunyai sakit yang luar biasa sehingga harus ada sedikit yang dipotong daripada kakinya. Kemudian beliau bilang, katakan jangan dipotong, jangan dipotong. Kalaupun dipotong saya lebih baik mati, karena saya pengen bawa kaki ini menghadap kepada Allah agar dia bersaksi di hadapan Allah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat diucapkan oleh beliau. Beliau selalu mengatakan, saya pengen bersaksi dengan kaki saya bahwa saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberikan contoh kepada kita semua, contoh kepada para pemuda, contoh kepada para anak mantu, agar kita semua berjuang tanpa pamrih, berjuang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit bahwa kami para mantu-mantunya tidak pernah dimanjakan sama sekali. Bahkan kami sering ikut dakwah bersama beliau. Sedikit pun beliau tidak pernah mengizinkan kami untuk berdiri. Agar kami belajar, jangan pernah kalian berada di dalam posisi kalian sombong atas nama seorang tua. Agar kalian tidak merasa rendah di dalam ujung hati kita. Beliau mengajarkan lisanul hal kepada kita, agar jangan kalian menjadi pemuda yang berdakwah dengan kesombongan. Harus ikhlas, tawadu lillahi ta'ala. Ini adalah bagaimana beliau mendidik kami, bukan bilisan bahkan, lakin lisanul hal. Beliau tak banyak bicara sama kami, tapi mencontohkan kepada kami dengan akhlaknya beliau, dengan daripada perbuatan beliau, sehingga kami para mantu dan anak-anaknya menjadi sosok yang saling mencintai satu sama lainnya. Mungkin kita semua bisa mengambil contoh daripada beliau, agar kita selalu ikhlas, agar kita selalu berdakwah kepada Allah tanpa pamrih, dan kepada seluruh umat yang sedang bergabung dan bersedih. Mungkin kita doakan kepada Sayyidul Walid Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah berikan rahmat daripada sisinya, sehingga mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami dari segenap keluarga besar, perwakilan segenap keluarga besar, ingin mengucapkan permintaan maaf untuk semuanya apabila beliau selama masa hidupnya ada kata-kata atau perbuatan yang membuat antum ternodai hatinya atau antum merasa tidak nyaman. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga apabila ada hutang piutang, kami pihak keluarga atau bisa keadaan fakir ataupun keadaan anak mantunya bisa datang kepada kami untuk melaporkan hal tersebut agar mayit tenang di dalam kuburannya. Dan kami pihak keluarga besar ingin dengan meminta izin yang sebesar-besarnya dengan penuh hormat kepada Sayyidul Walid Habib Rizik bin Muslim Syihab untuk mengucapkan daripada kenangan semasa beliau hidup, Sayyidul Walid Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid.
kemudian juga Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Mikdad berkitbah Baharun untuk mengenang daripada apa yang telah di masa hidupnya beliau dijalani. Dalam kehilangan dua orang guru, dua orang dai, dan dua orang sahabat baik saya. Sepekan yang lalu kita kehilangan Al-Habib Salim bin Muhsin bin Tindan, dan hari ini kita kehilangan guru kita tercinta Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kedua orang ini betul-betul seorang dai di qaulihi putkali. Jadi bukan hanya sekedar mereka mengajak umat untuk berbuat baik, tapi mereka memberikan contoh kepada umat bagaimana berbuat baik. Al-Marhum Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid kawan lama saya. Kawan lama jauh sebelum kami pulang dari Haramain untuk berdakwah ke Indonesia. Kami sering jumpa dulu, kami sering berikan ceramah, dan kami sering bertukar pikiran. Dan beliau memang dari semenjak menuntut ilmunya tenaga, sering menghibur orang. Tidak pernah saya ketemu beliau di mana tempat kecuali yang ada hanyalah senyum, menyenangkan hati kita luar biasa. Dan beliau alim memiliki ilmu dan akhlaknya begitu bagus, dan tidak pernah menunjukkan di depan siapapun kecuali sikap tawadhu. Jadi sekali lagi hari ini kita betul-betul kehilangan seorang guru yang memiliki ilmu yang tinggi, yang memiliki akhlak yang begitu bagus. Beliau merupakan guru kita, orang tua kita, sekaligus juga sahabat kita semua. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah ahlul khair, dikumpulkan oleh Allah bersama ahlul khair, dan kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zumrati ahlul khair. Dan semoga Allah turunkan kepada beliau di dalam kuburnya sampai hari akhir nanti kullu khair بحق إيمان أهل الخير على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Tidak banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Terlalu banyak kebaikan beliau yang harus kita uraikan. Kalau kita yang menyebutkan satu persatu kebaikan beliau, jadi bisa menjadi satu manhaj yang cukup panjang. Jadi sekali lagi beliau orang baik. Dan dia, saudara perlu juga diketahui, beliau selama ini bersahabat dengan saya selalu memberi dukungan di setiap langkah perjuangan. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan Habib Umar tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bohong. Kita semua melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kita, dengan kemasan dakwah kita, dengan karakter kita. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri kita menjadi orang lain, ya Allah. Tapi yang jelas setiap bertemu saya, satu, beliau selalu menanyakan bagaimana perjuangan, sudah sejauh mana perjuangan. Tidak sampai di situ. Setiap bertemu selalu beliau doakan kita. Selalu beliau didukung, dan tidak sampai di situ, dia juga suka memberikan informasi yang sangat manfaat untuk keselamatan perjuangan kita. Akhirnya sekali lagi saya tidak bisa berucap kata yang panjang. Satu pekan ini kita kehilangan dua orang sahabat yang luar biasa. Usaha bin Muhsin Al-Tindan juga luar biasa perjuangannya. Jadi dua orang ini ya kawan, saya katakan sebagai orang baik. Kenapa? Karena selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lau mataraim, tidak ada mereka muncamalah, mengkilan, tidak ada. Haram mereka katakan haram, halal mereka katakan halal, wajib mereka katakan wajib. Ya. Kepada siapapun, dan mereka tidak peduli mau orang benci, mau orang kerja, ya kawan. Jadi dua orang ini luar biasa. Jadi kita betul-betul kehilangan. Dan saya ingatkan pada saat ini sebelum saya akhiri, bahwa bagaimana Nabi mengabarkan kepada kita, Inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yanzi'al ilmu bintisa'an minan nas, walakin Allah yanzi'ul ilma bigabdil ulama. Tidaklah Allah mencabut ilmu dari tengah-tengah manusia begitu saja dicabut, enggak. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu dari tengah umat manusia? Bigabdil ulama,
yaitu dengan mewafatkan para ulamanya. Karena satu ulama wafat, maka ilmu yang dimilikinya dibawa. Sebagian ilmunya mungkin sudah kita dapatkan selama ini kita belajar kepada beliau, tapi masih banyak ilmunya yang mungkin belum sempat kita ambil, kita pelajari dari beliau. Jadi setiap ada ulama meninggal dunia, maka di sana ada khazanah ilmu pengetahuan yang mereka bawa. Kalau dua ulama yang meninggal, berapa banyak lagi yang mereka bawa pergi? Ya, makin banyak ulama yang dipanggil oleh Allah, makin banyak ilmu itu yang pergi bersama para ulama tersebut. Ya, akhirnya saya hanya bisa menasihati diri saya juga kepada semua yang ada di sini. Yuk, mumpung masih banyak ulama kita, masih banyak orang berilmu di tengah kita, yuk jangan kita sia-siakan. Dekati mereka, tabarruk kepada mereka, khidmah untuk mereka, ambil ilmunya sebelum mereka meninggalkan kita semua dan membawa ilmu tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senang tadi disampaikan oleh salah satu menantunya, Masya Allah, bagaimana Habib Umar mengajarkan mereka bersaudara, bersatu, bahu-membahu, saling cinta. Ini merupakan satu ajaran yang begitu mahal bagi satu keluarga yang sakinah. Ya, mudah-mudahan yaitu keluarga daripada ditinggalkan oleh Habib Umar bin Ahmad Al-Khamil diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Dan Habib Umar bukan orang lain dengan saya, istri beliau keponakan saya. Istri beliau adik daripada Habib Salim bin Umar Al-Khamil. Salim ini keponakan saya, ya. Nah, jadi kami bukan orang lain, kami masih ada ikatan satu keluarga. Dan itulah habaib, di mana-mana satu sama lain saling berdekatan, ada hubungan musyawarah dan lain sebagainya. Adanya itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak daripada menantu yang telah memberikan saya waktu. Jazakumullah khairan jasa. Dan jangan lupa isbiru sabran jamila. Itu saja. Habib Ismail, terima kasih Habib Ismail atas sambutan yang diberikan. Jazakumullah khairan jasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para habaib, para masyayikh, dan para pelayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya diminta untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan terkait almarhum. Mungkin husnuzan dan keluarga, karena memang almarhum hidup bersama kami dari sejak tahun 83 14 tahun namanya. Tepat waktu awal selama kami tinggal satu atap, belajar bersama, sholat berjamaah, makan bersama, ziarah ke makam Nabi bersama, dan seterusnya. Kehidupan kami bersama dengan beberapa ikhwan, termasuk dari Al-Hawi, Habib Salim bin Abdul Qadir, Habib Isa bin Abdul Qadir, Al-Haddad, itu bersama kami. Kehidupan kami di sana kami rasakan lebih daripada kehidupan dengan saudara. Seperti yang disampaikan dalam peribahasa Arab, rubba akhin lam talidhu ummuk. Kadang ada saudara, sekalipun dia tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, tapi tali persaudaraan itu lebih daripada saudara seayah seibu, saudara sekandung. Beliau salah satunya. Kami rasakan tali persaudaraan kami dengan beliau
melebihi dari saudara kandung kami sendiri. 4 tahun di Madinah, lanjut pindah ke Mekah 6 atau 7 tahun. Setelah itu beliau balik duluan ke tanah air. Baru saya nyusul. Begitu ketemu di tanah air, saya tanyakan, Habib Omar, Anda kan putra Parepare, ujung panjang, kenapa tidak dakwahnya di sana? Jawab beliau, tidak, saya ini ibarat paku yang bisa ditangkap di mana saja. Saya sudah sampai ke Parepare, sampai ke Makassar, cuma di sana tidak ada yang mau nangkep saya di Parepare. Akhirnya saya lari ke Jakarta, rupanya warga Jakarta saya ditangkap dan dipatok di Jakarta. Komunikasi kami, silaturahim kami lanjut seperti sejak kami di Madinah dan di Makkah, sampai ketika beliau menikahkan putrinya yang pertama. Kami hadir dan kebetulan putra kami yang akhirnya jadi menantu beliau juga diajak oleh gurunya dari Cianjur untuk hadir. Kelihatanlah oleh almarhum. Lalu apa kata beliau? Punya anak jangan diobati. Dia anak jangan turun. Akhirnya dia bilang apa? Gimana kalau persahabatan yang sudah terbangun 4 tahun di Madinah, 6 tahun di Mekah, kita lanjutkan sampai akhirat? Saya bilang, bagaimana caranya? Kita bersama. Saya bilang, ya, bersama itu. Alhamdulillah, Allah takdirkan. Putra kami menikah dengan putri beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Haris tadi, itulah beliau. Jujur, al-qalb mamlu' bil-tasbih. Banyak nostalgia bersama beliau, kenangan-kenangan indah bersama beliau. Lakin al-lisan ajiz an ta'bir. Tapi lidah ini tidak mampu untuk mengungkapkan saking banyaknya hal-hal kebaikan yang datang dari beliau. Inginnya disampaikan, cuman kami tidak sanggup. Jujur, setelah banyak. Dan nanti sampaikan, Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Orang-orang yang meninggal dari kita, yang sudah mendahului kita, kebaikan-kebaikannya silahkan diceritakan, sampaikan kepada generasi, agar generasi ini paham, agar ngerti, dan mereka mau meneladani para sepuh, para ulama-ulama sebelumnya. Kebetulan dari teman yang bersama kami di Madinah, Al-Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri, yang beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keahlian untuk menulis syair. Begitu dengar Al-Habib Umar wafat, beliau susun beberapa bait syair, dan di syair itu ada satu bait yang menjelaskan tentang beliau, kebaikan beliau. Beliau katakan dalam syairnya, bersyukur. Hari ini kita katakan beliau sedang sunyi, dan kami sebagai saksinya, selama di Madinah belum pernah kami mendengar almarhum marah. Senyum. Dan beliau paling tidak suka ngomongin orang.
Kalau ada 2-3 orang majelis lalu ngomongin orang lain, beliau bangun itu beliau bersyukur, wadahikun, selalu senyum, ketawa, dan dia sesukanya, hobinya membuat orang lain senyum dan tertawa. Basyush, wadahikun, wasahibun nuktatin. Beliau punya banyak cerita. Ketika kita cerita satu bab, beliau mesti nyambung, dan yang dibawakan beliau itu membuat yang lain itu senang, bahagia, dan yang dibawakan itu semuanya berbobot ilmu. Beliau hobinya bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang tersenyum, tapi tidak lepas daripada edukasi dan pendidikan. Itulah Almarhum Habibana Umar bin Ahmad al-Habib. Basyusun wa dhahikun wa sahibun nuktatin habibun alal qulub. Beliau dicintai, disenangi oleh semua orang. Setelah kami mencari hubungan bersama, kemudian putri beliau yang jadi menantu kami hamil 4 bulan, ada di Cirebon syukuran 4 bulan, 7 bulan. Beliau kami kabari dan beliau mau hadir. Begitu hadir, kebetulan acaranya acara ibu-ibu. Saya minta hadir, tolong ilmah siap. Beliau mau dengan dalam kondisi yang kita kenal. Dia sudah sakit, tapi beliau masih semangat. Ini yang susah untuk kita ini. Beliau hadir di majelis dan menyampaikan beberapa kalimat di hadapan ibu-ibu hanya 15 menit. Selesai, itu ibu-ibu pada menanyakan, Habib Umar kapan lagi ke Cirebon? Artinya apa? Begitu beliau menyampaikan kalimat itu masuk dalam mahbub Habib alal qulub wal ain wal jasad. Kehidupan beliau sangat luar biasa. Kami tahu di Madinah selayaknya santri itu suka kalau longgar waktu dan istirahat, suka majelis, suka bikin syahid, bikin indomie. Beliau tidak seperti santri yang lain, tidak suka waktunya hilang cuma-cuma. Selalu dengan kitabnya. Inilah Abu Muhammad al-Ahmad. Pindah ke Mekah pun begitu. Sampai akhir hayatnya, setiap beliau silaturahim ke tempat kami di Cirebon, beliau tidak pernah mau hilang. Kenapa? Ada jadwal pengajian. Artinya waktunya ini luar biasa. Inilah sekilas tentang beliau, kebaikan beliau, bagaimana hikmahnya, semangatnya beliau. Almarhum Al-Habib Umar bin Ahmad al-Habib. Kita yang ditinggal oleh beliau, hari ini kita punya kesempatan untuk memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, antum syuhada'ullah fi ardi. Kalian umat yang masih hidup adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Apapun kesaksian yang kita berikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan mari kita berikan kesaksian yang baik buat Al-Habib Umar bin Ahmad al-Habib. Beliau bin ahli khair. Beliau dengan ulama il-amilin al-mukhlisin minal mujahidin. Dikatakan beliau hani'an lahu syadida ilmin wa da'watin. Hani'an lahu, alangkah beruntungnya beliau, syahid ilmin wa da'wat. Umurnya, hidupnya habis untuk ilmu, habis untuk dakwah. Syahida ilmin wa da'watin wa balaghin wa irsyadin wa hubbin kadawatat. Itu dalam bait yang ditulis oleh saudara kita Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri di Sumeneb, Madura. Beliau berhalangan untuk hadir, tapi beliau berikan bait syairnya sebagai ungkapan bela sungkawa atau
Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan husnul khatimah, dan Allah ampuni segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan pahala dan ganjarannya, dan semoga Allah pertemukan beliau dengan datuk-datuknya, wabil khusus Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan nanti di surga Firdaus bersama baginda Rasul dan para anbiya mursalin, auliya, syuhada, salihin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habib. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على akan menerima ganjarannya atas amalan yang mereka lakukan besok di hari kiamat. Cuma ilhamid ta'adub Wabassalamu warahmatullahi wabarakatuh Al-Hadaw Wassalamu warahmatullahi Al-Mawdu Ajim Ahjari Kulullahu minum Nasib Mankan danin wa nasib Bahwa musibah anak Seterusnya apabila besok engkau meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, dan dikubur tinggal sendirian, mana harta kita, mana dolar kita, mana uang kita, semua jadi warisan. Ahli waris berebutan saat engkau dikuburan, sibuk nyambung kisahnya sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala memfirmankan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kemayyitun. Wa innahu mayyitun, engkau adalah mayyit, seseorang yang calon mati akan meninggal dunia, dan mereka semua akan meninggal dunia. Apabila kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala wafat dan meninggal dunia bagi kita sekalian, dan ketahuilah bahwasanya kematian sesuatu kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap setiap umat manusia. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan akhiru min dzikri hadhihi al-ladhat fa innahu la yunkaru fi kathir illa kasara wa la yunkaru fi kathir illa dallala. Perbanyak mengingat tentang kematian. Sebetulnya kematian tidak diminta di dalam sesuatu yang sedikit dari amal ibadat, melainkan termotivasi untuk diperbanyak. Dan tidak diingat kematian di dalam sesuatu yang banyak daripada obsesi dan cinta duniawi, melainkan bersyukur daripada keinginan duniawi tersebut. Karena itu, kita hari ini kita mensolatkan, besok kita disolatkan. Hari ini kita memborong jenazah, besok kita akan diborong sebagai jenazah tersebut. Berarti al-Qiyamah dengan kata mengambil di Mesir, tapi dapat insan seseorang ulama yang menghabiskan umurnya di jalan dakwah, menemukan ajaran Rasulullah SAW
Saya bersama beliau hampir 15 tahun sama-sama mengajar di Petamburan di Majelis Nabi Muhammad bin Ahmad al-Hafiz rahimahullah wa ta'ala. Masya Allah, beliau adalah orang yang sibuk dengan ilmunya, dengan dakwahnya, mendidik, memimpin umat. Ini tidak ada dari amal yang amilun untuk amalan yang hendaknya seseorang berbuat dan bersikap. Kita Allah Ta'ala menjadikan masihnya beliau alam barzakh disambut dengan sambutan yang agung, yang mulia, dengan undangan yang agung, yang mulia, dan telah memberikan keberkahan di dalam keluarga yang beliau dan murid beliau, anak mantu beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau dan Imam Al-Amran Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Hadi wa ahli silsilah sanadihi ajma'in wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yahfazna bi zumratihim wa mahabbatuhum wa Allah subhanahu wa ta'ala ala atina alaikum nama عنده إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم اخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
Awas, jangan situ. Ambil dulu, Bang. Terus. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. آمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
Agar hadiah dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah saudara kakaknya meninggal kecelakaan di Mekah, murid Abuya Maliki juga. Akhirnya Abuya Maliki minta ganti dari keluarganya
kakaknya Habib Umar. Ternyata yang dipilih adalah Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Setiap orang yang menuntut ilmu, dia akan melamar kepada gurunya, melamar kepada universitas. Tapi Habib Umar dilamar oleh Syekh Muhammad Al-Maliki untuk selalu belajar. Saudara-saudara sekalian, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, mautul alam. Kenapa saudara? Karena orang alim al-musabu alamuhu wasi'. Orang yang sudah meninggal, orang yang alim meninggal, pedihnya ini saudara akan menyebar kepada murid-muridnya, menyebar kepada ilmunya, menyebar kepada manfaatnya, menyebar kepada kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mautul alim musibatun la tujbar. Meninggalnya orang alim tidak bisa ditambal, saudara-saudara sekalian. Wa thulmatun la tusad. Dan lubang itu tidak bisa terpenuhi, saudara. Wa mautul qabilah aisar 'inda Allah min mautil alim. Meninggalnya 1 suku 1.000, 2.000, 3.000 orang lebih mudah di hadapan Allah daripada meninggalnya orang alim. Saudara, kesetiaan murid-muridnya Habib Umar, kesetiaannya pencintanya Habib Umar, kesetiaannya orang yang selalu datang ke majelisnya Habib Umar akan ternilai, akan terlihat saat Habib Umar sudah tidak ada, saudara-saudara sekalian. Tanda antum sudah cinta kepada Habib Umar, cinta yang sebenarnya, maka tandanya adalah istiqomah. Datang ke majelis-majelisnya beliau dan tidak lupa membacakan Fatihah kepada beliau. Habib Umar ini orangnya nadhif, orangnya bersih, orangnya suka bercanda. Masya Allah, tidak pernah menyakiti hatinya orang, saudara. Ada hari membuka matanya, alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana. Sudah dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang dilamar, orang-orang yang dapat arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kemauan Habib Umar asal usulnya belajar, tapi gurunya yang melamar dengan takdirnya Allah. Maka apa-apa yang datang dari Habib Umar itu adalah ilmu yang datang musalsal sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ulama-ulama banyak yang meninggal, yang tersisa adalah ilmunya yang ditinggalkan oleh Habib Umar. Ilmunya, akhlaknya, budi pekertinya. I'tanis bi sum'atat jayyida. Hati-hati dengan namamu. Fa innaha sata'ishu atwal mink. Karena namamu akan lebih panjang daripada umurmu. Mudah-mudahan kuburan Habib Umar dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Umar bin Hamid juga dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan murid-muridnya ditinggalkan, diberi ketenangan oleh Allah. Mudah-mudahan murid-muridnya, saudara, saya akan beritahu bahwa maulidnya Habib Umar ini maulid ma'dun. Dia dapat izin dari Allah. Pernah sekali waktu itu ada undangan Habib Umar. Saya udah maghrib, udah baca wirid, ketiduran. Yang situ ceramah cuma saya sama Habib Umar. Subhanallah, saya dibangun oleh guru saya Habib Jan bin Ibrahim bin Sibit. Ya Hasim, bangun, bangun. Ana begitu bangun kaget, ada apa ini? Begitu ana teringat, ya Allah, malam ini ada maulidnya Habib Umar ini. Ini adalah maulid yang ma'dzun, yang sudah dapat izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan kecil hati. Masya Allah, ilmunya Habib Umar, akhlaknya Habib Umar, kesetiaannya Habib Umar akan selalu bersama kita dan akan selalu mengamalkan apa-apa. Kita akan mengamalkan apa-apa yang dapatnya, yang datangnya dari Habib Umar, karena datangnya dari gurunya, dan gurunya sampai gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. فإذا قيل لك ما تقول بهذا الرجل الذي يبعث فيكم وفي الخلق أجمعين فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم توكلت ورب العرش العظيم. فاعلم يا حبيب عمر أن الموت حق وأن نزول القبر حق لا ريب فيها وأن الله يبعث من فيه. مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلامة في أمان شيخنا الله